Yang mana mengandung lemak babi? Yang lainnya semua mau. Hukum Islam begitu. Semua boleh, kecuali yang tidak boleh. Yang tidak boleh kecil. Pak, apa pesan Pak kita dengan diadakannya Silarnas uang ini diberi terkait dengan ilmu pengetahuan? Itulah saja tadi bahwa silaturahim itu bukan hanya pergi jabat tangan dan menjabat tangan. Karena kita ini sudah berbeda sebenarnya dalam umat ini. Dulu banyak hal yang membedakan. Mau travel apa mau berbeda lagi, berkelahi lagi, kadang-kadang mau kurus tidak kurus. Karena ada lagi soal itu. Soalnya soal satu Ramadan itu satu fitri saja, syawal. Tinggal selfie-nya itu yang mana bisa dilihat. Profesor gimana terkait dengan tadi riset penelitian halal berbasis riset gimana? Kan isu halal ini isu yang sangat penting karena itu salah satu potensi industri ke depan industri halal. Jadi secara ekonomi juga halal memiliki mana sehingga kita harus masuk dalam ekosistem itu. Dan riset halal itu kan ada riset yang memang berkaitan dengan soal bagaimana metodologi untuk mendiagnosis, mendeteksi, ya, itu perlu teknologi, rapid tools, ya. Kemudian kedua adalah dari sisi menciptakan material-material baru. Karena memang banyak material-material yang menggunakan material yang memang tidak diperbolehkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengganti material itu, seperti misalnya gelatin, yang dari sekarang kita sudah bisa menciptakan dari berbagai material alternatif. Sehingga memang banyak material, kita butuh riset. Jadi untuk halal ini butuh riset yang dalam dan kemudian hasilnya teknologi yang bisa dipakai untuk uji. Tapi jelas bahwa halal sendiri harus bergandengan dengan toyib. Jadi kalau itu kan tidak hanya makanan halal, halal dan toyiban. Nah, toyiban itu harus dimaknai dalam arti luas lagi, food safety, soal keamanan pangan, soal rasa, soal gizi dari produk makanan. Jadi kualitas itu kan dari sisi keamanan pangan. Jadi soal saja dalam konteks halal itu, makanya halal toyiban pesan dalam Islam itu adalah ya halalnya ya dari Pak Jika mengatakan yaitu halal, tapi juga food safety-nya, food quality-nya. Tapi kalau misalkan kita melihat iklim penelitian terkait dengan halal sendiri, kondisinya saat ini gimana? Oh, sekarang sudah semakin berkembang. Hampir semua kampus sekarang sudah punya pusat sains halal. Ini sudah kemajuan yang sangat besar sekali. Saat ini yang paling berkembang kan memang di Thailand mayoritas agamanya Buddha, tapi riset halalnya masih sekali. Nah, Indonesia jangan kalah. Indonesia harus lebih kuat lagi dari Malaysia juga dari Thailand. Thailand itu kenapa? Karena dia punya visi kitchen of the world, memberi makan dunia, dapur makanan dunia. Sehingga karena dunia ini kan sebagian besar adalah umat Islam, sehingga dia harus menciptakan makanan halal. Itulah dorongannya. Meskipun beliau teman-teman di Thailand itu bukan Muslim, tapi konsep halal luar biasa. Kalau pergi ke mal-mal di sana, gampang sekali mencari halal corner. Sadar tinggi sekali. Itu bagus. Makanya sudah memasyarakat. Nah, kita harus Selain pangan, apa lagi? material, ya baju, ya kosmetik, ya, kemudian obat-obatan, farmasi, sangat luas sekali. Jadi nanti dorongannya ke ekonomi halal ya. Oh iya, betul. Pak Ustadz, gimana Pak terkait ini yang paling penting tadi poin yang disampaikan oleh Pak JK untuk kami di MUI dan ormas-ormas Islam tentang bagaimana menggalakkan kembali sains dan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan kata beliau, kita tidak bisa bertambah-tambah ya. Kalau sekedar kita silaturahim, tapi itu perlu disiapkan kita buat tapi ini dihidupkan kembali sebab mungkin sudah cukup lama umat ini tidak lagi banyak membicarakan sains dan teknologi. Beliau sekarang ingatkan kembali dengan geopolitik sekarang, ternyata kita kalau tidak, nah ini pesan beliau kepada kami dan insya Allah di MUI ini akan ditindaklanjuti ya, karena kami memang di periode ini ingin lebih meningkat, tidak lagi sekedar membangun ukhuwah seperti kemarin ke romantisme, kita mau lebih kepada kolaborasi, makanya kami bersama BRIN ya untuk maju dalam bangsa ini. Kita mau mudah-mudahan dengan arahan Pak JK ini, kita mau dorong terus umat Islam melalui MUI orang Islam
untuk lebih kuat lagi dalam mengembangkan sumber teknologi. Kira-kira itu yang paling penting. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Jadi ini satu kata ya dari Pak JK tadi. Uhwah bukan soal keharmonisan saja, tapi uhwah adalah untuk kemajuan. Untuk kemajuan untuk iptek. Ketua Bidang Pusat yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para pengurus di jajaran MUI di tingkat pusat, baik dari perwakilan KBL, jadi KBL supaya familiar, itu adalah bidang komisi, bidang badan dan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan MUI pusat, dan yang sama-sama kita hormati pimpinan ormas tingkat pusat, bahwa kita ngundang semua Dewan Pertimbangan MUI pusat. Ini kita lihat Pak Yusuf Kalla ini hampir semua hadir, perwakilan dari pimpinan ormas Islam sebanyak 78 pimpinan ormas ini hadir, ada beberapa ketua umum, sekjen, ada juga yang diwakili. Tepuk tangan bagi para pimpinan ormas Islam. Dan tak lupa yang saya cintai dan banggakan, jauh-jauh ya datang ke tempat Cilakas, yaitu para pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kita undang 36 provinsi, tapi alhamdulillah ada 24. Jadi yang hadir mewakili provinsi, karena yang lain ada kendala teknis, ya mungkin nanti ada barengan juga kegiatan MUI di bulan depan. Tetapi alhamdulillah 24, kita cek registrasi ada 24 yang hadir bersama kita di tengah-tengah acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita sama-sama hormat, kita banggakan, kita sayangi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Tepuk tangan untuk beliau sebagai tokoh bangsa yang Masya Allah selalu hadir di tengah-tengah kita dan di seluruh persoalan umat. Dan saya ini berjodoh, alhamdulillah selalu ada kesempatan baik bertemu beliau. Saya kuliah di Medina, pertama kali bertemu dengan beliau, lalu kemudian saya mengajar di Jepang, beliau wapres ya, memberi kesempatan saya bahkan bertemu empat mata, alhamdulillah ya. Dan ketika saya pulang dan kami membuat muktamar pertama Wahadah Islamiyah, beliau sebagai wapres berkenan juga untuk membuka acara tersebut. Terima kasih Pak Yusuf Kalla atas segala bimbingan dan arahan kepada keduanya. Bapak Kepala yang kita hormati, sama-sama kita hormati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Profesor Dr. Ali Satria. Terima kasih Pak atas segala dukungannya buat teman-teman di bidang ukhuwah. Para pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang hadir, ada Kiai Haji Abdul Manan, Ketua Bidang Dakwah, ada Ustaz Syekh Salahuddin Ayyubi, Ketua Bidang Ekonomi Syariah, ya, saya mau sebut tadi Ekonomi Syariah, para wakil sekjen, ada Ustadz Erik Yusuf, banyak, saya mohon maaf tidak sebut satu persatu ya. Tujuan bangsa memerlukan kepemimpinan, dialog, serta kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, mari kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh tokoh bangsa yang selama ini dikenal luas atas dedikasinya di dalam menjaga perdamaian dan persatuan Indonesia. Kami undang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kami persilahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Minta maaf ini saya agak jauh karena speakernya agak double. Yang saya hormati Pak Kepala BIN, Pak Profesor Arif Satria, saudara Zaitun dan para ulama, para hadirin yang saya hormati, para pengurus majelis ulama dari daerah-daerah dan juga Pak Ibu-Ibu hadirin sekalian. Pada sore hari ini kita berbahagia dapat bersilaturahim di tempat ini, tentu untuk lebih mendalamkan ukhuwah kita semuanya. Temanya terlalu panjang, memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan sinergi hormat dan sebagainya. Tapi untuk damai dan bermanfaat. Sebenarnya ukhuwah antara kita sudah jauh lebih baik. Kalau zaman 2-30 tahun yang lalu, perbedaan tarawih saja antara 8-20 bisa berkelahi. Antara orang kunut dan tidak kunut bisa juga berkelahi. Baca bismillah, tidak baca bismillah, dia bertengkar. Alhamdulillah dewasa ini sudah mulai jauh lebih baik. Kalau dulu satu Ramadan juga menjadi masalah besar. Sekarang ini dia saling memahami. Karena memang prinsip ukhuwah ialah perbedaan itu rahmat. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diperkelahikan, tapi rahmat perbedaan. Karena itulah ukhuwah tentu tujuannya di sini apa? Tujuannya ialah untuk kemajuan. Tujuannya adalah untuk perdamaian. Karena jangan kayak seperti dulu saya bilang tadi, antara 8-20 bisa berkelahi. Bapak saya itu NU keras. Waktu saya kecil, saya tidak boleh tarawih mesti sampingnya. Takut saya tarawih 8 rakaat. Begitu ketatnya perbedaan hal tersebut. Jadi alhamdulillah sekarang yang biasa 20 juga sudah 8, yang 8 juga tidak jadi masalah. Artinya terjadi kedamaian. Tentu bukan itu saja. Kita mempunyai suatu, kita lagi beruntung sebenarnya. Kalau agama lain begitu banyak sekte. Gereja itu ada gereja antar suku, ada gereja antar sekte, Protestan, Advent, Katolik, macam-macam. Tidak saling pakai. Kita walaupun meski dibangun Muhammadiyah, dibangun NU, semua boleh. Tidak ada perbedaan suku. Oh ini mesti Jawa atau mesti Bugis, tidak ada. Semua boleh. Nah, ini alhamdulillah itu bagi kita suatu hal yang persatuan itu seharusnya. Tapi kalau kita bicara tujuan ini agar kita bersatu dan damai. Saya mempelajari tentang ketidakdamaian konflik di Indonesia ini. Dari 15 konflik besar, semua karena ketidakadilan. Dalam agama kita selalu mengatakan keadilan. Mau
sebagainya. Ambon ketidakadilan. PRRI mengatakan di Jawa maju, di luar Jawa tidak maju. Itu juga DIY. Antara lain, kenapa dia bisa kahar, dia bisa naik pangkat, dia bisa komandan, dan lain. Tadi seperti itu. Sebab awal-awalnya. Juga bukan hanya sekedar kita ingin saling berjabat tangan, saling atau bertemu bersilaturahmi. Kita bukan hanya harus bersatu dalam ibadah, dalam sebagainya, tapi kita bersatu juga untuk maju. Karena selalu kita mengatakan bahwa kita ini ingin maju. Hadis selalu mengatakan betul ilmu orang miskin. Ajarlah walaupun tak berbeda. Apalagi belajar di Jakarta. Jadi ukhuwah itu tentu agar kita bersatu, agar damai dan kita maju. Bukan hanya sekedar begini. Kenapa negara itu bisa maju? Tapi kadang-kadang juga tidak damai. Kita bangga bersyukur bahwa Iran yang diserang oleh Amerika Israel, tapi tidak bisa mengalahkan Iran. Kenapa dia begitu? Karena dia menguasai ilmu pengetahuan. Dia menguasai teknologi. Dia bekerja untuk memajukan bangsanya secara ilmu. Bukan hanya dengan ibadah, tapi dengan ilmu, teknologi. Maka dia bisa mengalahkan negara besar. Kita berada di BRIN, tempat untuk meneliti, mencari kemajuan. Tapi BRIN tidak cukup. Harus ada kemauan dasar dari kita semua. Harus kita mulai daripada sekolah, belajar tentang ilmu. Jadi harus ada keseimbangan. Terima kasih, izin hanya 3 menit. Jadi tadi menyampaikan terkait dengan pakan, dan pakan. Sekarang saya ditugaskan menyampaikan apa yang harus saya persiapkan ketika itu akan Bapak makan. Apa ini? Ini adalah pakan. Next. Boleh? Nah, yang ini harus Bapak ketahui bahwa seperti manusia 4 sehat 5 sempurna Bapak Ibu. Jadi di ternak itu juga demikian. Ada yang harus kita penuhi. Sebagai contoh, ini pakan ruminansia. Ruminansia itu kambing, domba, sapi, kemudian unggas. Nah, apa sih yang harus mereka penuhi? Kalau ruminansia itu jeruan. Kemudian ada pakan serat, ada sumber energi, ada protein dan sebagainya. Kemudian di unggas juga demikian. Tetapi yang menjadi fokusnya adalah ketika kita berbicara unggas, maka ada satu hal yang saya merahkan itu Bapak Ibu, sumber protein hewani. Dan ini hanya boleh dikonsumsi oleh unggas itu adalah tepung tulang. Nah, ini murah, protein tinggi, dan ini dimanfaatkan oleh para industri di unggas. Next. Tapi permasalahannya apa Bapak Ibu? Next, ini tantangannya. Boleh? Next. Nah, terkait dengan penggunaan MDM. Ini